Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menemukan mengenai sebuah alat yang mana alat ini digunakan untuk memonitor suhu dan kelembaban teman-teman. Jadi hanya dua parameter itu ya, suhu dan kelembaban. Nah, kemudian ini saya menggunakan sensor apa gitu ya. Nah, ini saya menggunakan sensor DHT22 yang warna putih ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Dan yang menariknya di alat ini saya tidak menggunakan Arduino teman-teman. Jadi di sini di dalam box ini ya, ini microcontroller yang saya pakai yaitu adalah ATmega 16. Sehingga bahasa pemrograman ya yang dipakai itu adalah Bascom AVR. Dan ya pastinya ya kalau ada ATmega 16 pastinya di dalam sini juga ada minimum sistemnya ya untuk boardnya microcontrollernya itu ya. Jadi di dalam box ada minimum sistem ATmega 16 ya, dan juga ada sebuah alarm atau buzzer teman-teman yang digunakan untuk alarmnya ya. Jadi di dalam box ada komponen-komponen itu tadi gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat ya di gambar ini. Oke ya teman-teman ya, itu tadi kalian bisa lihat kan di dalamnya itu ada board minimum system, kemudian ada microcontroller ATmega 16 nya ya. Jadi di sana ada komponen-komponen itu. Oke, nah kalau di luar boxnya ada apa saja? Nah, oke, ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada LCD 16x2 ya, seperti biasa. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan I2C teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya, saya tidak menggunakan I2C. Nah, karena saya menggunakan tadi ya bahasanya Bascom AVR, sehingga saya tidak menggunakan I2C gitu. Kalau Arduino kan ada library-nya ya teman-teman ya, jadi memudahkan. Oke, nah di sini saya menggunakan VR ya, VR-nya 10K, kemudian ada 4 buah tombol yang digunakan untuk setting set point-nya gitu teman-teman. Jadi di alat ini gitu ya, fitur dari alat ini kita bisa men-setting set point dari suhu yang pertama, yang kedua yaitu kelembabannya teman-teman. Jadi di tombol ini ya, yang ini yang di ujung kiri ya, kurung ini untuk menu setting gitu. Kemudian yang sebelahnya ini untuk down counter. Kemudian yang sampingnya lagi ya, ini untuk up counter. Nah, untuk yang ujung ini adalah untuk tombol OK teman-teman. Jadi ketika kita sudah melakukan setting ya up counter atau down counter, lalu kita tekan tombol OK untuk menyimpan data tersebut. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu untuk sistemnya ya, untuk settingnya. Jadi nanti ada di LCD ini akan tertampil yang pertama nilai suhunya ya, kemudian humidity, kemudian untuk set pointnya ya, set point dari suhunya berapa, dan set point untuk humidity-nya berapa. Nah, jika salah satu dari dua parameter ini ya melebihi dari set point, maka akan menghidupkan buzzer yang ada di dalam box ini teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep dari alat ini ya. Nah, di sini saya sudah sediakan juga ya sebuah adaptor, sehingga hasilnya itu ya dari adaptor ini itu adalah 5 volt, yang mana dari 5 volt ini akan menghidupkan di minimum sistemnya si ATmega 16 ya di dalam box ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, sekarang di sini kalian bisa lihat ada solder ya. Nah, di sini saya akan gunakan untuk pengujian di alat ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian dari alat ini. Oke, saya hidupkan ya untuk alatnya teman-teman ya. Nah, itu sudah kalian lihat ya. Jadi LCD-nya nyala. Kemudian di sini kita bisa lihat ya untuk tulisannya seperti apa. Nah, di sini ada suhu teman-teman. Suhunya 28 derajat Celcius dan humidity-nya ya, kelembabannya 75%. 75% gitu ya teman-teman ya. Jadi di ruangan saya kali ini ya, sekarang ini yaitu suhunya sekitar 28 dan humidity-nya 74-75 lah ya persen. Nah, di yang ada garingnya ini ya, garis miringnya ini adalah set point teman-teman. Jadi ini adalah set point dari suhu, dan yang bawah ini adalah set point dari humidity-nya atau kelembabannya ya. Ini kan kita belum setting ya, sehingga di sini 00. Ya teman-teman ya, sekarang kita akan setting untuk set point dari suhu dan humidity-nya. Oke, sekarang tekan tombol ini ya, yang ujung sendiri ini. Nanti akan terdengar bunyi buzzer. Nah, kalian bisa dengar ya tadi ya, akan terdengar bunyi buzzer. Nah, set batas
jadi suhunya berapa. Kalau yang kita tekan ini ya, yang sini, ini adalah up counter. Bisa kalian dengar ya, ada buzzernya ya, yang berbunyi gitu. Jadi ketika tombol ini ditekan ya, akan ada bunyi buzzernya tuh. Jadi tadi yang ini up counter ya teman-teman ya. Nah kalau yang sampingnya ini adalah down counter, misalkan saya. Nah gini, jadi terserah kalian mau setting nilai berapa, misalkan ya, misalkan saya setting di nilai 31. Oke, kemudian saya oke ya, oke nya yang ujung sini, yang ujung kanan ini ya. Oke gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk setting batasnya yaitu humidity-nya berapa, kan humidity itu maksimal 100% ya teman-teman ya, sehingga kita pakai ini aja, down counter saja. Nah dia sudah langsung 100%. Kita nah gini, berapa, 91 bisa, atau 9 berapa, 2 3 4 94 lah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tekan tombol OK nya. Oke teman-teman ya, tadi sudah kita setting ya untuk nilai batas maksimal dari suhu berapa gitu ya, dan juga kelembabannya berapa ya. Kalian bisa lihat ya, tadi kita sudah setting untuk suhunya 31 dan kelembabannya 94 ya. Nah jadi akan tertampil di sini, di ujung sini ya teman-teman ya. Ini sudah nanti akan tampil untuk set pointnya, batas maksimalnya ya dari suhu yaitu 31, kemudian batas maksimal dari humidity yaitu 94. Oke, nah sekarang kita akan uji coba ya. Yang pertama itu suhunya teman-teman, suhunya ini berapa gitu ya. Oke, sekarang kita akan taruh di sini ya, gini ya. Nah ini sensor suhunya saya posisikan dulu ya teman-teman ya, di sini. Nah oke, sekarang ya ini kalian bisa lihat ya untuk monitor suhunya. Nah saya arahkan di situ ya teman-teman ya. Dan ini soldernya saya akan dekatkan dengan sensor DHT dua-duanya. Ini ya teman-teman ya, jadi kalian bisa lihat dia naik ya, dia naik ya. Oke, dia 29 gitu ya. Oke, nah ini oke, ini ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri itu saya dekatkan dengan soldernya ini ya, panas ya teman-teman ya. Nah bisa lihat ya, dia sudah mencapai batas maksimalnya teman-teman. Jadi di sini lebih atau sama dengan ya, maka buzzer akan menyala. Kalian bisa dengar ya, ada suara buzzer ya di sana yang menandakan bahwa suhu ya, suhu yang sudah terdeteksi oleh DHT22 ini ya, dia sudah mencapai suhu maksimal ya, yaitu tadi 31 ya. Kita setting suhu maksimal 31, dan jika dia itu lebih atau sama dengan dari 31 ya, maka buzzer akan menyala. Oke, nah sekarang kita tunggu ya sampai suhunya ini turun, dan kita lihat apakah buzzernya akan berfungsi ya. Harusnya pada saat suhunya ini kurang dari set point ya, maka buzzernya akan off gitu. Oke, nah kita tunggu saja sambil kita tiup ya, mungkin ya, kita tiup gitu ya supaya dia turun gitu. Oke, memang kalau suhu memang lumayan lama ya teman-teman ya untuk responnya dia agar dia turun gitu ya. Oke, jadi gini, kita agak menunggu ya supaya si suhunya ini bisa turun. Oke, biar dia agak dingin lah ya, supaya dia dingin dan suhunya bisa turun kembali ke nilainya gitu. Oke teman-teman, ini belum turun ya. Ini kelembapannya dia mulai turun ya, karena tadi pada saat kita panasin tadi ya, di hati dulu kita panasin, si humidity-nya ini ternyata dia turun gitu ya. Oke gitu. Nah ini dia bergerak-gerak terus humidity-nya ya.
humidity-nya dia bergerak-gerak terus. Nah ini kan dia bergerak ya, karena set point-nya nah bisa lihat ya tadi ya, ini 30 teman-teman, 30 si buzzernya sudah off ya, untuk bunyinya itu sudah tidak bunyi gitu, karena suhunya tidak sama dengan set point atau lebih ya. Jadi tidak sama dengan set point atau lebih dari set point tuh. Oke, kalau untuk humidity-nya bagaimana kita pengujiannya? Nah saya kasih ini aja ya teman-teman ya, mungkin bisa kita coba ya. Nah bisa dilihat ya, jadi humidity-nya lebih dari yang kita set point kan ya, sehingga buzzer yang ada di dalam box ini dia berbunyi. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu untuk responnya dari alat ini. Nah kalau dia itu sudah kurang dari set point ya, maka buzzer akan off gitu ya, dan bunyinya sudah tidak bunyi lagi. Ya simple saja ya teman-teman ya, cukup itu saja untuk fitur dan sistem kerja di alat ini. Oke, jika kalian itu ada pertanyaan, mungkin kalian bisa sharing-sharing ya teman-teman ya, di komentar di bawah atau via email di deskripsi. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihatnya ya untuk demo dari alat ini seperti apa. Jadi jika kalian itu ada pertanyaan, bisa kalian kirim saja di komentar YouTube di bawah atau via email di deskripsi. Oke ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke, untuk coding seperti biasa akan saya taruh di sini ya teman-teman ya, di blog saya di sini. Oke, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman ya, saya Anwar pamit, selamat pagi dah.